Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidina Al-Muhadzabah dengan NIM 25059030404090. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai link list. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Ibu Cut Mutia SSTMT. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait link list, mulai dari pengertian, visualisasi, struktur node, perbedaan dengan array, hingga jenis-jenis dan operasi yang terdapat pada link list. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian link list. Jadi, linked list adalah salah satu struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Pada struktur data ini, data tidak disimpan dalam satu blok memori yang berurutan seperti pada array, melainkan disimpan dalam beberapa elemen yang disebut node. Setiap node dalam linked list memiliki hubungan dengan node lainnya melalui suatu referensi atau alamat memori yang disebut pointer atau link. Pointer ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi node berikutnya sehingga seluruh node dapat terhubung membentuk suatu rangkaian data. Dengan konsep ini, linked list memungkinkan penyimpanan data secara lebih fleksibel karena node dapat ditempatkan di lokasi memori yang berbeda-beda. Linked list sering digunakan dalam berbagai implementasi struktur data lainnya karena kemampuannya dalam menambah atau menghapus data dengan lebih mudah tanpa harus memindahkan seluruh elemen yang ada di dalam struktur tersebut. Untuk lebih memahami konsep linked list, kita dapat melihat visualisasi dari strukturnya. Pada gambar ini terlihat bahwa linked list terdiri dari beberapa node yang saling terhubung membentuk suatu rangkaian. Node pertama biasanya disebut sebagai head, yang menjadi titik awal untuk mengakses seluruh data dalam linked list. Dari head, kita dapat mengikuti pointer yang mengarah ke node berikutnya hingga mencapai node terakhir. Node terakhir ini biasanya disebut sebagai tail atau ekor dari linked list. Berbeda dengan node lainnya, pada node terakhir pointer yang dimilikinya tidak menunjuk ke node lain, melainkan berisi nilai nol yang menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Dengan cara inilah, linked list membentuk sebuah struktur data yang saling terhubung seperti rantai, di mana setiap elemen mengetahui lokasi elemen berikutnya. Komponen utama yang membentuk linked list adalah node. Setiap node dalam linked list memiliki struktur yang sederhana, namun sangat penting dalam menghubungkan data satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, sebuah node terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah data, yaitu nilai atau informasi yang ingin disimpan dalam struktur data tersebut. Data ini bisa berupa angka, karakter, atau bahkan objek yang lebih kompleks, tergantung kebutuhan program. Bagian kedua adalah pointer atau address, yaitu bagian yang menyimpan alamat memori dari node berikutnya dalam linked list. Dengan adanya pointer ini, setiap node dapat mengetahui di mana lokasi node selanjutnya berada. Kombinasi antara data dan pointer inilah yang memungkinkan linked list membentuk rangkaian node yang saling terhubung sehingga seluruh data dapat diakses melalui satu titik awal yaitu head. Oke, mari kita lihat contoh pada slide ini. Jadi, ini adalah contoh struktur linked list yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung melalui pointer. Jika kita perhatikan, linked list ini dimulai dari sebuah head, yaitu penunjuk awal yang mengarah ke node pertama. Pada contoh ini, head menunjuk ke node yang berisi data bed, yang berada pada alamat memori 1290. Setiap node dalam linked list memiliki dua bagian utama, yaitu data dan next. Bagian data menyimpan nilai atau informasi, sedangkan bagian next menyimpan alamat dari node berikutnya. Misalnya, pada node pertama, data yang disimpan adalah bed, dan bagian next berisi nilai 812. Nilai ini menunjukkan bahwa node berikutnya berada pada alamat memori 812. Jika kita mengikuti alamat tersebut, kita akan menemukan node berikutnya, yaitu node dengan data frog. Node ini berada pada alamat memori 812. Dan pada bagian next terdapat nilai 208 yang menunjukkan alamat node selanjutnya.
Kemudian, node dengan alamat 208 berisi data lain. Dan bagian next pada node ini menunjuk ke alamat 645 yang merupakan lokasi dari node berikutnya, yaitu node dengan data seal. Node terakhir dalam link list ini adalah seal, yang berada pada alamat memori 645. Pada node ini, bagian next berisi nilai 0, yang menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Dengan demikian, rangkaian link list pada contoh ini adalah bad, ke frog, ke lion, dan ke seal, yang saling terhubung melalui alamat memori yang tersimpan pada pointer next. Contoh ini menunjukkan bahwa pada link list, node-node tidak harus disimpan secara berurutan di dalam memori. Yang terpenting adalah setiap node mengetahui alamat node berikutnya melalui pointer, sehingga seluruh data tetap dapat diakses secara berurutan mulai dari head hingga node terakhir. Selanjutnya, dalam pemrograman, linked list sering dibandingkan dengan struktur data lain, yaitu array. Keduanya sama-sama digunakan untuk menyimpan kumpulan data, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda. Pada array, data disimpan secara berurutan dalam memori, sehingga setiap elemen memiliki posisi indeks tertentu yang dapat diakses secara langsung. Hal ini membuat proses pengambilan data pada array menjadi sangat cepat. Namun, array biasanya memiliki ukuran yang tetap sehingga sulit untuk menambah elemen baru jika kapasitasnya sudah penuh. Sebaliknya, pada linked list, data tidak disimpan secara berurutan di memori. Setiap elemen dihubungkan menggunakan pointer sehingga node dapat berada di lokasi memori yang berbeda. Keuntungan dari pendekatan ini adalah ukuran linked list dapat bertambah atau berkurang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan program. Pada struktur data array, data disimpan dalam blok memori yang berurutan, sehingga setiap elemen memiliki indeks tertentu yang menunjukkan posisinya di dalam array. Ketika kita ingin menambahkan elemen baru ke dalam array, seperti pada contoh ini, biasanya kita harus memperhatikan kapasitas atau ukuran array tersebut. Jika array sudah memiliki ukuran tertentu, misalnya n elemen, maka penambahan data baru bisa menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, jika kita ingin menambahkan data di tengah ataupun di awal array, maka elemen-elemen lain harus digeser untuk memberikan ruang bagi data baru. Proses ini dapat menyebabkan operasi penambahan data menjadi kurang efisien, terutama jika jumlah elemen yang ada di dalam array cukup banyak. Inilah salah satu alasan mengapa struktur data lain seperti linked list dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Berbeda dengan array, pada linked list, proses penambahan data dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel. Karena setiap elemen dalam linked list disimpan dalam bentuk node yang terhubung melalui pointer, maka penambahan node baru tidak memerlukan pergeseran data yang sudah ada sebelumnya. Untuk menambahkan elemen baru, program hanya perlu membuat node baru, kemudian mengatur pointer agar node tersebut terhubung dengan node lain dalam linked list. Misalnya, jika kita ingin menambahkan node baru di antara dua node yang sudah ada seperti V1 dan V2 ini, kita hanya perlu mengubah alamat pointer dari node sebelumnya sehingga menunjuk ke node baru tersebut. Setelah itu, pointer pada node baru akan diarahkan ke node berikutnya. Dengan cara ini, linked list dapat menambah atau menghapus data dengan lebih efisien dibandingkan array dalam banyak situasi. Setelah memahami pengertian dan struktur dasar dari linked list, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis linked list. Linked list ini sebenarnya memiliki beberapa variasi struktur yang dibedakan berdasarkan cara node-node di dalamnya saling terhubung. Perbedaan ini terutama terletak pada jumlah pointer yang dimiliki oleh setiap node serta arah hubungan antar node tersebut. Secara umum, terdapat tiga jenis linked list yang paling sering dibahas dalam struktur data, yaitu singly linked list, doubly linked list, dan circular linked list. Ketiga jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal navigasi data maupun cara node saling terhubung. Pada slide berikutnya, kita akan membahas
masing-masing jenis linked list tersebut secara lebih rinci agar dapat memahami bagaimana perbedaan struktur dan cara kerjanya. Jenis linked list yang pertama adalah singly linked list. Ini merupakan bentuk linked list yang paling sederhana dan paling dasar dalam struktur data. Pada singly linked list, setiap node hanya memiliki satu pointer yang disebut pointer next, yaitu pointer yang menunjuk ke node berikutnya dalam rangkaian data. Karena hanya memiliki satu pointer, maka hubungan antar node dalam singly linked list hanya berjalan satu arah, yaitu dari node pertama menuju node terakhir. Proses penelusuran data atau traversal juga harus dimulai dari node pertama yang disebut sebagai head. Kemudian mengikuti pointer dari satu node ke node berikutnya hingga mencapai node terakhir. Node terakhir dalam single linked list memiliki pointer yang bernilai 0, yang menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini relatif sederhana dan efisien dalam penggunaan memori karena setiap node hanya menyimpan satu pointer saja. Jenis linked list berikutnya adalah doubly linked list. Berbeda dengan singly linked list, pada struktur ini setiap node memiliki dua pointer, yaitu pointer next dan pointer previous. Pointer next berfungsi untuk menunjuk ke node berikutnya, sedangkan pointer previous digunakan untuk menunjuk ke node sebelumnya. Dengan adanya dua pointer ini, hubungan antar node menjadi dua arah, sehingga data dapat ditelusuri baik dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Hal ini membuat proses navigasi dalam double linked list menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan single linked list. Namun, penggunaan dua pointer pada setiap node juga menyebabkan kebutuhan memori menjadi lebih besar, karena setiap node harus menyimpan dua alamat sekaligus. Meskipun demikian, double linked list sering digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan kemampuan navigasi dua arah pada data. Selanjutnya, jenis linked list yang terakhir adalah circular linked list. Pada circular linked list, struktur hubungan antar node membentuk suatu lingkaran. Hal ini terjadi karena node terakhir tidak menunjuk ke nilai 0, melainkan menunjuk kembali ke node pertama dalam linked list. Dengan demikian, tidak ada node yang benar-benar menjadi akhir dari daftar. Karena setelah node terakhir, kita akan kembali lagi ke node pertama. Struktur ini membuat proses traversal dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti pada nilai 0, seperti pada single linked list. Circular linked list sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan proses yang bersifat berulang atau siklik, seperti pada sistem penjadwalan proses dalam sistem operasi atau pada implementasi antrian yang berjalan secara bergiliran. Setelah memahami jenis-jenis linked list, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi-operasi yang dapat dilakukan pada linked list. Operasi ini digunakan untuk mengelola data yang terdapat di dalam struktur linked list. Secara umum, terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan, yaitu traversal, insertion, deletion, dan searching. Traversal merupakan proses menelusuri seluruh node dalam linked list. Insertion adalah operasi untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Deletion digunakan untuk menghapus node dari struktur linked list, sedangkan searching digunakan untuk mencari data tertentu yang terdapat di dalam linked list. Keempat operasi ini merupakan operasi dasar yang sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengakses, menambah, menghapus, maupun mencari data yang tersimpan dalam struktur linked list. Operasi pertama yang terdapat pada linked list adalah traversal. Traversal merupakan proses menelusuri atau mengunjungi setiap node yang terdapat dalam linked list secara berurutan. Proses traversal biasanya dimulai dari node pertama yang disebut sebagai head. Dari node head tersebut, program akan mengikuti pointer yang menunjuk ke node berikutnya, hingga mencapai node terakhir dalam linked list. Traversal akan berhenti ketika pointer next pada node terakhir bernilai 0, yang menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Operasi traversal sering digunakan dalam berbagai situasi, misalnya untuk menampilkan seluruh data yang ada dalam linked list, menghitung jumlah node, ataupun sebagai langkah awal sebelum melakukan operasi lain seperti pencarian atau penghapusan data. Kemudian, operasi berikutnya adalah insertion.
Operasi ini adalah operasi yang digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Berbeda dengan array yang sering membutuhkan pergeseran data ketika menambahkan elemen baru, pada linked list penambahan node dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel. Hal ini karena setiap node dihubungkan menggunakan pointer. Untuk menambahkan node baru, program hanya perlu membuat node tersebut terlebih dahulu, kemudian mengatur pointer agar node baru dapat terhubung dengan node lain dalam linked list. Node baru dapat ditempatkan di beberapa posisi dalam linked list, misalnya di awal daftar, di tengah daftar, maupun di akhir daftar. Dengan cara ini, linked list memungkinkan proses penambahan data dilakukan dengan lebih efisien tanpa harus memindahkan seluruh data yang sudah ada sebelumnya. Pada operasi insertion, terdapat beberapa posisi di mana node baru dapat ditambahkan dalam linked list. Posisi pertama adalah penambahan di awal atau di bagian head. Pada kondisi ini, node baru akan ditempatkan sebelum node pertama, dan pointer dari node baru akan diarahkan ke node yang sebelumnya merupakan posisi pertama, sehingga node baru menjadi head. Posisi kedua adalah penambahan di tengah, yaitu penambahan node di antara dua node yang sudah ada. Dalam hal ini, pointer dari node sebelumnya harus diubah agar menunjuk ke node baru. Kemudian, pointer dari node baru diarahkan ke node berikutnya. Posisi yang terakhir adalah penambahan di akhir linked list. Pada kondisi ini, node baru akan menjadi node terakhir dalam linked list, sehingga pointer next dari node tersebut akan bernilai 0. Dengan mengatur pointer dengan benar, node baru dapat dimasukkan ke dalam linked list tanpa mengganggu struktur node lainnya. Oke, selanjutnya adalah operasi deletion. Operasi ini digunakan untuk menghapus node dari linked list. Proses penghapusan node biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu mencari node yang ingin dihapus, serta node yang berada sebelum node tersebut. Kita perhatikan gambar ini. Setelah node yang ingin dihapus ditemukan, pointer dari node sebelumnya akan diubah agar langsung menunjuk ke node setelah node yang dihapus. Dengan demikian, node tersebut tidak lagi menjadi bagian dari linked list. Setelah pointer diperbarui, node yang dihapus dapat dilepaskan dari memori. Keuntungan dari operasi deletion pada linked list adalah tidak perlu menggeser elemen-elemen lain seperti yang sering terjadi pada array. Cukup dengan memperbarui pointer antar node, struktur linked list dapat tetap terhubung dengan baik meskipun salah satu node dihapus. Oke, selanjutnya operasi terakhir yang sering digunakan dalam linked list adalah searching. Searching adalah proses untuk mencari data tertentu yang terdapat dalam linked list. Karena linked list tidak memiliki indeks seperti array, proses pencarian harus dilakukan dengan cara menelusuri node satu persatu melalui proses traversal. Pencarian biasa dimulai dari node pertama atau head, kemudian setiap node diperiksa apakah data yang tersimpan di dalamnya sesuai dengan data yang dicari. Mari kita perhatikan ilustrasi ini. Jika data ditemukan, maka proses pencarian dapat dihentikan. Namun, jika data belum ditemukan, maka program akan melanjutkan penelusuran ke node berikutnya hingga mencapai node terakhir. Proses searching ini merupakan salah satu operasi dasar yang sangat penting dalam pengolahan data menggunakan struktur linked list. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, linked list merupakan salah satu struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap node pada linked list menyimpan dua bagian utama, yaitu data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Berbeda dengan array, linked list tidak disimpan secara berurutan di dalam memori, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penambahan maupun penghapusan data. Linked list juga memiliki beberapa jenis, seperti singly linked list, doubly linked list, dan circular linked list, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu, terdapat beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada linked list, yaitu traversal, insertion, deletion, dan searching. Dengan memahami konsep, jenis, serta operasi tersebut, kita dapat menggunakan linked list secara lebih efektif dalam pengolahan data. Demikian penjelasan mengenai linked list, mulai dari pengertian, struktur dasar, perbedaannya dengan array, jenis-jenis linked list, hingga operasi-operasi yang dapat dilakukan pada linked list.
Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat membantu dalam memahami konsep dasar dari struktur data linguis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.